Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Sudrajat Putri dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung dengan NPM 19.142 dari kelas C dengan dosen pengampu Bapak Dr. Subero Wiono SH MPD. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester teknik penulisan karya ilmiah, yang dimana di dalam video ini akan memaparkan atau menjelaskan mengenai tentang usulan penelitian, yang dimana usulan penelitian tersebut berjudul kedudukan aspek hukum dalam penerapan sistem pembayaran Shopee PayLater pada transaksi elektronik di Indonesia. Selanjutnya adalah latar belakang. Dari segi penyedia pelayanan pada bidang jasa keuangan yang terdapat pada sistem pembayaran elektronik yang digunakan dalam bertransaksi di e-commerce, terutama pada aplikasi Shopee, yaitu Shopee PayLater. Tentunya di dalam pemanfaatan juga seringkali menimbulkan dampak kerugian karena terdapat bunga pinjaman yang begitu besar sehingga membuat pengguna pinjaman uang elektronik kesulitan untuk membayar serta melunasi pinjamannya atau hutangnya. Nah, dengan melewati elektronik pada penggunaan Shopee PayLater tersebut tentunya sangat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, lanjutan dari latar belakang. Nah, di dalam buku 3 KUH Perdata ini juga mengatur mengenai hak dan kewajiban yang berasal dari perjanjian, perbuatan melanggar hukum dan yang lainnya berasal dari hak dan kewajiban perseorangan. Dalam penggunaan Shopee PayLater ini menggunakan perjanjian P2P, yang dimana merupakan sebuah penyelenggaraan layanan di bidang jasa keuangan, yang tujuannya untuk mempertemukan antara pemberi dan penerima pinjaman dengan menggunakan sistem elektronik. Nah, dalam terselenggaranya program ini juga diawasi dengan OJK, yang dimana secara langsung telah terjamin keamanannya. Selain itu juga telah terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dengan surat tanda bukti nomor S/16-213-218 pada tanggal 21 Desember 2018. Nah, dalam penyelenggaraannya suatu pinjaman menggunakan P2P ini disesuaikan dengan pasal 1 angka 5 Peraturan OJK nomor 12 tahun 2017. Nah, di lain juga Shopee PayLater ini menggunakan perjanjian baku, yang dimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, yaitu aturan dan ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyalur produk yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Nah, lalu juga suatu perjanjian ini dapat menimbulkan perikatan adanya hak dan kewajiban para pihak. Nah, tentunya dapat menimbulkan wan prestasi, yang dimana wan prestasi tersebut diatur di dalam pasal 1243 KUH Perdata. Nah, timbulnya wan prestasi maka dapat menimbulkan juga mengenai tentang sengketa, yang dimana menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Nah, di sini juga ada identifikasi masalah yang saya ambil. Yang pertama itu, bagaimanakah kedudukan hukum perjanjian layanan Shopee PayLater pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, mengapa perjanjian baku merupakan skema perjanjian yang digunakan dalam layanan Shopee PayLater. Dan yang ketiga, bagaimana cara penyelesaian sengketa akibat wan prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam layanan Shopee PayLater. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yang dimana yang pertama itu untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kedudukan hukum perjanjian layanan Shopee PayLater pada kitab-kitab
Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Yang kedua, untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis alasan mengapa perjanjian baku merupakan skema perjanjian yang digunakan dalam layanan Shopee PayLater. Dan yang ketiga, untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis cara penyelesaian sengketa akibat prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam layanan Shopee PayLater. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Yang pertama ada kegunaan teoritis. Nah, dari penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum, khususnya di bidang KUHP Perdata, dalam menegaskan dan menyempurnakan regulasi terkait dengan sistem pembayaran Shopee PayLater sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih tepat terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam perikatan yang diakibatkan dari layanan Shopee PayLater ini. Yang kedua ada kegunaan praktis. Nah, yang pertama itu ada bagi pembentuk undang-undang, yang dimana satu, memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif dalam rangka pencegahan. Yang kedua, memberikan pengetahuan mengenai tentang kedudukan aspek hukum dalam penerapan sistem pembayaran Shopee PayLater pada transaksi elektronik di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Yaitu kegunaan praktis yang kedua itu bagi penulis. Nah, dengan menelaah hasil dari penelitian ini, penulis akan semakin menambah wawasannya mengenai hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata, terkait kedudukan aspek hukum dalam penerapan sistem pembayaran Shopee PayLater pada transaksi elektronik di Indonesia. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Dengan melalui elektronik, tentunya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut undang-undang tersebut, transaksi elektronik merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Dengan adanya kegiatan jual beli yang terdapat pada aplikasi Shopee tidak terlepas dari suatu perjanjian antara pihak yang dimana perjanjian tersebut diatur dalam 13 KUHP Perdata. Nah, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perbuatan perjanjian harus memenuhi asas-asas dari suatu perjanjian. Di antara lain meliputi 5 asas. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak, kedua asas konsensualisme, ketiga asas kepastian hukum, keempat asas itikat baik, dan yang kelima asas kepribadian. Lanjutan dari kerangka pemikiran itu, pada praktiknya dalam kegiatan jual beli yang disepakati oleh para pihak tentunya diperlukan peraturan mengenai keamanan para konsumen dan pelaku usaha. Maka demikian, dasar hukum yang terkait dalam hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 ayat 1. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut meliputi 5 asas. Yang pertama ada asas manfaat, kedua asas keadilan, ketiga asas keseimbangan, 4 asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan yang kelima ada asas kepastian hukum. Nah, dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pada pasal 5 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal 27 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Nah, yang dimana ada menurut ahli yaitu Roni Hanitijo Sumintro. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder. Nah, adapun langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian, yaitu yang pertama ada spesifikasi penelitian, yang kedua metode pendekatan, yang ketiga tahap penelitian, yang keempat teknik pengumpulan data, yang kelima alat pengumpulan data, yang keenam analisis data, dan yang ketujuh ada lokasi penelitian. Yang pertama ada spesifikasi penelitian dan metode pendekatan. Nah, di mana spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat dari objek penelitian itu sendiri. Yang selanjutnya ada metode pendekatan. Menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasar pada kepustakaan atau data
sekunder itu sendiri yang terdiri dari ada bahan hukum primer. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, traktat, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan pembaruan hukum perdata. Yang kedua ada bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Dan yang terakhir ada bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan yang lainnya. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Adapun tahap penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau library research. Menurut Surjono Sukanto, penelitian terhadap data sekunder yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan kreatif kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait. Yang kedua ada bahan hukum sekunder, yang dimana memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan yang lainnya. Yang ketiga ada bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan dari hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas kamus, hukum, internet, dan ensiklopedia, dan yang lainnya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan library research atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan kedudukan aspek hukum dalam penerapan sistem pembayaran Shopee PayLater pada transaksi elektronik di Indonesia. Nah, penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data dari perundang-undangan, wawancara, internet, maupun buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan kedudukan aspek hukum dalam penerapan sistem pembayaran Shopee PayLater pada transaksi elektronik di Indonesia. Alat yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu data kepustakaan, menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis, menggunakan laptop dalam memperoleh dan mengolah data yang diperoleh dari alamat website internet. Yang selanjutnya ada analisis data dan lokasi penelitian. Yang pertama ada analisis data. Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Metode analisis dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Dalam penelitian ini, data yang dapat dianalisis dengan menggunakan kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertolak dari norma-norma, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan statistik dan rumus-rumus. Yang kedua itu ada lokasi penelitian. Dalam hal penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti ini. Adapun lokasi penelitian yang dikaji oleh peneliti ini yaitu di kepustakaan, yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong dalam nomor 17 Bandung. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.